Kamu harus punya cita-cita yang tinggi. Pengen punya mobil Pajero pasti bisa. Pengen jadi dokter pasti bisa. Kalau ada kemauan, niat dan kerja keras gitu, dan doa serta patuh sama guru dan orang tua itu terpenting agar cita-cita kamu dan teman-temanmu itu sukses. Halo semuanya, kembali lagi di Miss Media Inspirasi Siswa Spenvara dengan aku Regina Velva Damayanti dari kelas 8D. Teman-teman, di episode sebelumnya kan kita udah kenalan nih sama teman kita yang hebat, yang meraih prestasi. Di episode kali ini beda nih, kita kedatangan narasumber yaitu guru kita yang hebat, guru P3K yang ditugaskan di SMP Negeri 4 Surabaya. Boleh perkenalan dulu? Halo, nama saya Farida Hanum, biasa dipanggil Bu Farida. Saya mengajar di SMP 4, mengajar matematika dan bahasa Jawa. Kalau saya namaku Bu Nur Afifah, anak-anak Spenvora manggilnya Bu Afifah, dan mengampu mapel bahasa Inggris dan PKN. Nah, gimana nih Bu tadi mengajarnya? Apakah melelahkan atau menyenangkan atau bahkan seneng banget soalnya diundang di episode kali ini? Kalau dibilang melelahkan ya, tapi alhamdulillah anak-anak Spenvora yang bikin kita jadi semangat mengajar. Ada hiburannya, ada yang melucu, ada yang mengemaskan, ada yang curhat-curhat bahkan gitu. Yang bikin kita senang di sini. Farida gimana nih? Ya sama juga seperti Bu Afifah, ya sama-sama juga hari ini yang menyenangkan. Hari ini juga tidak terlalu memberatkan harinya, karena mengajarnya juga tidak terlalu banyak untuk hari ini ya saya. Ya. Jadi menyenangkan sekali. Nah, Bu Afifah sama Bu Farida ini kan guru P3K ya. Boleh dijelasin nggak P3K itu apa? Soalnya setahu saya P3K itu kotak obat. P3K untuk anak muda sih pertemuan dulu, baru perkenalan, pertemuan ya. Habis itu di-ghosting. Pendekatan, lalu ketikung ya. Loh. Gimana rasanya ketikung? Sakit Bu. Sakit banget. P3K itu seseru itu ya. Mungkin Bu Farida yang bisa jelaskan tuh. Pak ya, P3K itu kalau tahu PNS ya pasti mungkin memang baru ya P3K. P3K itu seperti ya sama-sama pegawai negeri, cuma bedanya kalau PNS pegawai tetap, kalau P3K pegawai itu dengan perjanjian kontrak gitu. Tapi tetap sama, tergantung instansinya membutuhkan, ya kita bisa masih diperpanjang dan seterusnya sama sebenarnya. Ya bedanya itu saja. Istilahnya semi PNS. Ya semi. Oh jadi nanti bisa digantiin gitu ya, dipindahkan ke sekolah lain gitu. Mungkin bisa, tergantung kalau sekolahnya sudah penuh. Kalau sudah memang tidak ada, kalau kita guru ya berarti kalau sudah penuh mungkin kita bisa dipindahkan ke yang membutuhkan ya. SMP yang membutuhkan. Mungkin seperti itu. Nah, cita-citanya ini dulu apa? Kok bisa sampai detik ini? Ya itu. Kalau cita-cita, ya apa Bu Afifah? Dulu Cita-citanya apa? itu sebenarnya saya nggak mau jadi guru ya. Kok bisanya ya kesini gitu loh. Mana itu? Pengenku itu tinggi banget tapi apa gimana jadi? Ya perjalanan hidup akhirnya jadi guru ini. Apa cita-citanya Bu? Seingat saya berubah-ubah namanya anak dulu ya. Pernah jadi arsitek lah, pernah pengen jadi ahli ekonomi lah, berubah-ubah pokoknya. Gak tetap ya Bu ya. Kok akhirnya sekarang jadi guru. Kayak nyasar. Nah, kalau Bu Farida apa nih? Kalau saya cita-citanya apa ya? Dulu sih sebenarnya kalau nggak mau jadi guru juga sih. Tapi kalau aku kecil pernah ngomong pas masih kecil itu pernah ingin jadi guru atau dokter. Ya mungkin tercapainya di situ. Dokter apa? Dokter. Tapi sudah besar, semakin guru itu tidak ada cita-cita di dalam hidup saya. Tapi ya akhirnya kita memilih jalur guru itu karena inspirasi tetangga saya itu. Kalau saya sih inspirasi dari kakek ya. Menelik kuliah, jadi guru gitu ya. Terus saya kan sayang banget sama kakek itu. Ya akhirnya ya alhamdulillah harapan tercapai.
mau gitu ya. Tapi sayangnya beliau nggak ada, nggak bisa lihat saya. Mungkin ya di alam sana bisa lihat cucunya yang paling Sudah disayang jadi sukses guru. gitu. Nah, adaptasi di sini gimana? Susah apa gampang gitu? Very easy, gampang Wis. banget. Anak-anaknya Easy. tuh humble, ya kan? Betul. Etikanya, humble. sopan santunnya, pokoknya enak. Kalau Bu Farida nih? Kalau aku sih memang kan kalau Bu Afifah kan memang asli dari SMP ya. Jadi masuk SMP mungkin transisinya enggak terlalu itu. Kalau saya kan dulu di SD. Kalau di SD kan yang aku lihat kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan masih cute-cute gitu. Kok di sini sudah remaja. Kalau aku nggak cute ya. Nggak cute, sudah Loh, kelihatan. cute Bu. Masih. Nah, di sini sudah berapa lama nih Bu Farida sama Bu Afifah Di mana? di sekolah sini? Berapa? Kemarin? 1 bulan ya. Kurang lebih 1 Satu bulan. bulan lebih lah. 1 Juli. bulan lebih. Iya, 1 bulan lebih. Nah, kenapa Bu Farida sama Bu Afifah ini bisa di SMA 4? Itu dipindahkan atau memang pilih sendiri gitu? Ya dipindahkan dari dinasnya sana. Dipilihkan dari Dipilihkan. pusat ya, dari pusat. Jadi bukan milih sendiri gitu. Dulu milihnya kan di SMP 15. Nah, Maunya, iya, tapi dapatnya udah di milih sini. sana. Kok ternyata mungkin ya Rezekinya bukan di di sana. sini. Oh, jadi di sini. Oh, saya dulu maunya di SMP 23. Ya nggak jauh gitu di daerah, nggak jauh dari rumah lah. Ternyata mungkin ya rezekinya di sini ya. Tugasnya di sini ya kita jalani. Oh nggak gitu kan nggak ketemu kamu. Iya ya. Tapi enak loh sini. Oh iya. Jalan-jalan ke TP terus. Iya. Pulang di PGC, Iya. Betul. nek Enak, TP belanja gitu. terus. Sebelum di SMA 4 tuh Bu Farida sama Bu Afifah itu di mana? Sekolahnya. Ngajarnya. Ya, maksudnya ngajar. Ngajarnya di SMP Kawung 1 Surabaya itu di daerah Indrapura. Terus Swasta ya, Bu? iya, terus saya guru TK loh juga loh. Guru TK di daerah Kerembangan situ. Jadi kalau saya minta jam kosong langsung ke TK. Seru kan? Iya, enak ya. Ini jadi guru TK ya kan? Lebih cute-cute lagi. Ya. Nah, kalau Bu Farida? Kalau saya di SD Al Huda di daerah Kalisari Damen, itu di daerah kawasan Mulyorejo. Di sana saya mengajar. Di sana ya sudah 1 kali saya mengajar ya, pertama di sana 6 tahun di sana, terus sekarang dipindahkan di sini gitu. Lama ya. Ya, 6 tahun. Mulai dari 2008. Oh, lebih Kayak senior kan, lagi. Berapa Senior. tahun aku ngajar? Nah, susah senengnya apa Bu di sekolah lama itu? Ya, sekolah lama lah. Anak-anaknya super duper apa ya? Apa? Saya beda dengan sekolah gitu. Super duper gemes. Soalnya kan daerah pinggiran itu. Daerah anak-anak Rembangan, Pesapen. Beda sama sini. Beda-beda jauh lah. Bedanya apa Bu? Mungkin tingkat kenakalannya mungkin ya. Sama Nakalan sini tak Bu? enggak sih, enggak seberapa sini. Ini relatif ya. Relatif. Ya. Kalau sini memang relatif. Kalau di daerah situ ya gimana Bu? Nggak tahu kan di pesisir. Sopan santunnya juga lebih sini. Lebih bagusan sini. Nah, kalau Bu Farida? Kalau saya sih nakalnya ya namanya anak SD. Gimana anak SD? Nakalnya kan enggak seberapa ya. Karena kan masih transisi. Masih anak-anak cute-cute lah. Masih senakal-nakalnya ya tidak terlihat. Kalau sekarang kan nakalnya anak-anak remaja. Kalau di SD itu enggak seberapa. Ya biasa anaknya. Tapi enggak terlalu. Karena masih orang tua kan masih memantau sekali kalau di SD kan. Kalau SMP kan terkadang ada yang masih sudah dilepas, percaya dengan itu. Kalau SD kan kebanyakan Percaya dengan sekolahnya. dan anaknya juga kan. Kalau di sini, kalau di sana, kalau SD kan masih terpantau gitu. Jadi ya gimana ya? Ya biasa. Kalau di itu enggak terlalu biasa kok, standar. Ya, hampir sama. Cuma bedanya anak tipenya gitu kok aja. Soalnya SD sama SMP jadi beda Iya, gitu. beda. Transisinya gitu. Nah,
Bu Farida sama Bu Afifa ini kuliah di mana dan ambil jurusan Nah, apa? kebetulan ini pertama kali kenalan ya. Iya. Kampus mana? Allah, ternyata Kita satu BT. Satu Sang Surya. angkatan ya, beda angkatan. Beda angkatan. Iya, main senior. Senior, ini junior saya. Muhammadiyah Surabaya. UMS kita. Sukorejo yang dekat kampus UNERC itu. Sama. Sama. Iya. Tapi beda tahun gitu. Beda tahun dan Jauh beda banget. jurusan. Kalau Bu Afifah kan bahasa Inggris, kalau saya kan pendidikan matematika, jadi beda. Pas tahunnya juga, ini beliau senior saya. Jauh banget. Oh. Saya sudah masuk kuliah, dia masih ngompol mungkinnya di SD-nya. Bisa jadi seperti itu ya. Proses perpindahannya di sini gimana? Proses pindahnya. Iya, di sini. Dulu kita ikut tes ya Bu ya, Iya, ikut panjang, tes, tetap panjang banget. tes. Dulu itu ikut tes. Terus dulu sempet kita ya tadi itu memilih sekolah yang kita mau. Ternyata kan rezeki kita bukan di sana. Kita masih mungkin ada yang punya rezeki di sana, akhirnya yang bisa masuk. Kita belum. Tapi tesnya ya dari sana. Akhirnya tahun ini nih kita dipilihkan saja. Tapi tesnya itu sudah tahun berapa? Hampir menunggu setahunan ya. 2 tahun enggak sih? Setahun lebih ya. Setahun lebih 2 tahunan gitu. Baru kita pindahnya baru sekarang. Perasaannya waktu masuk di SMP 4 itu gimana? Ah ya itu, nggak ceritain ya. Kan ada pengumuman itu ngajar di SMPN 4. Langsung aku fokus ke cari lokasi. Pertama kali bisa nggak ya gitu. Kok gini ya gitu. Maksudnya kok gini gimana Bu? Jauh ya, Bu? Enggak jauhnya. Apa aku bisa ya? Bisa ngajar di sini ya? Kan beda ya. Ya. Dari swasta ke negeri. Jadi lambat laun ya akhirnya ternyata enak di sini. Sekolahnya, kekeluargaannya oke. Anak-anaknya juga sopan santunnya jos gandos. Kalau Bu Farida nih, Gimana ya? Oh, kalau saya ya pertama kali kayak Bu Afifah juga ya, kita survei juga ya. Oh, saya bisa enggak ya juga. Cuma ya saya rasa sih mungkin bisanya saya kan ya karena itu dari SD ke SMP. Model tipe anak kan juga berbeda. Iya. Kalau SD kan masih cute-cute. Kalau Tapi sekarang kan surveiku sudah dulu itu ada tujuan lain. kemana? Aku kan suka jalan-jalan tuh. Oh. Nah sekalian aku ke BGC. ke TP. Enggak ke BGC itu. Oh. Sekalian mampir ini sekolahnya. Kalau saya pas kapan hari survei itu nggak ke BGJ. Apa? Memang mau ke Royal saya. Mampir ke sini aja. Jauh banget. Heeh. Enak loh. Banyak keliling-keliling aja gitu. Saya ya banyak. Terus aku lihat di SMP 4 ya bagus. Juga ya anak-anaknya enggak bayangan enggak kalau kita ngomong agak frontal ya enggak gitu ya masih kadar ya anak-anak lah ya namanya kita mengajarkan ya harus siap seperti itu ya Bu ya. Udah terbiasa Udah menghadapi terbiasa. anak baru, sekolah baru. Nah, di sini itu prosesnya gimana sih, Bu? Perasaannya waktu masuk. Aduh, ya. Aduh, gimana? Kan sudah tadi itu pertanyaannya. Iya makanya Bu salah. Gak ulang sih. Nah, dulu kan Bu Afifah sama Bu Farida ini kan sekolah di swasta, ngajak di swasta. Nah, waktu masuk di sini itu bedanya apa sih Bu, swasta sama di negeri? Swasta sekolahnya lebih dikit. Kalau sini banyak gitu. Ya. Pulangnya pun beda. Jamnya gitu. Kalau di sana ya jam 1 ya. Jam 1, jam 2 gitu. Paling lembur-lembur ya jam 2. Paling lama ya. Kalau sini jam 3. 3:30 gitu. Nah, Bu Farida dan Bu Afifah asli orang mana sih? Aku Iya. LA. Loh beneran kok tertawa LA. Loh, jauh lah Bu kalau Lamongan berangkat ke asli. sini. Oh Lamongan nih. Loh, ayah saya ya Lamongan Bu, Lamongan mana? Gelaga. Oh ya deket. Aku deket tapi nggak deket dari sini. Berangkatnya jam berapa like gitu? Jam berapa ya? Jam 5. Jam 5. Iya kalau Oh naik tol lah sampean. Hah?
Naik tol. Enggak. Naik apa? Naik bus. Nanti dititipkan ke terminal terus ke sini naik motor. Kalau Bu Farida nih? Kalau saya masih Surabaya, jadi ya nggak jauh, Surabaya deket di daerah Medokan. Itu nggak dari sini ya nggak jauh, lumayan. Gitu. Terlambat sedikit macet. Tapi jauh dekatnya rumah itu nggak bikin masalah. Karena kan kita menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab sejak dini ya, itu nggak masalah nak gitu loh. Jadi udah tanggung jawab gitu ya. Ya. Kalau Makanya kalau terlambat karena rumah jauh atau apa itu tidak jadi masalah itu. Ya, yang penting itu niatnya, kedisiplinannya, dan tanggung jawabnya yang kita ditanamkan sama orang tua sejak kecil. Gitu. Nah, perasaannya murid-muridnya waktu sampean dipindahkan di sini itu gimana? Di swasta dulu. Waktu tahu loh dipindahkan di SMP 4 gimana? Ya, siap-siap ini punya teman baru. Ternyata temannya kayak gini. Ini muridnya atau gurunya? Sampean, iya. Nah, ya. Kita yang merasakan Iya. gitu. Nah, iya kan? Ya ketemu teman baru, lingkungan baru, gitu-gitu sih kalau itu. Tapi ya cuma kan kalau kita kan sudah bekerja itu pasti transisinya ya ya Udah terbiasa. penyesuaian gitu biasa, enggak terlalu heboh banget ya, enggak, biasa saja. Kegiatannya setelah masuk sini itu tambah padat atau ada jedanya sedikit gitu? Sangat padat. Kalau di sini sangat padat gitu ya. Ya, nempelkan pantat itu agak lama nggak bisa ya. Mungkin nggak boleh suka cinta duduk katanya kan, kita nggak boleh cinta duduk, sering-sering berdiri. Kan kalau dulu kalau saya kan memang SD kan enggak itu kan, kita kan kamu SD kan pasti semua mapel yang pegang kan satu guru, kecuali agama, bahasa Inggris sama yang PJOK kan beda guru. Kan banyak kan kita yang wali kelasnya gitu yang mengajar terus. Dan sekarang di SMP saya menaungi 8 ya. Jadi ya transisinya luar biasa. Biasanya cuma 1 kelas saja. Makanya ya kalau maaf kalau kadang-kadang saya masih lupa namanya ya. Karena kadang-kadang mukanya mirip. Banyak Bu temanku juga gitu. Iya, makanya harus transisinya, harus prosesnya itu kadang-kadang ya saya enggak bisa hafal kadang-kadang 8. Iya, makanya kadang namamu siapa? Namamu siapa? Anak-anak mulai ya. Bu, gak apal-apal sih, Bu. Ya mohon maaf ya, transisinya memang beda. Selain transisi juga mungkin aku ya faktor usia ya. Banyak. Iya mungkin ya, betul. Jadi sedikit lupa-lupa gitu. Iya, betul. Agak lupa gitu. Nah, kesan pertamanya waktu ngajak di satu kelas itu gimana? Ngajar kelas apa ya dulu? Kelas Ya? apa dulu ya? Kelas di sini. Oh, kelas di sini. Pertama gimana ya? Pertama kelas 7 dah. Iya, kelas 7. Enggak, saya masuk di kelas 8 pertama kali. Kelas ya. 7 kayaknya aku. Saya kelas 8 pertama kali ya. Anaknya masih manut-manut ya, lucu-lucu. Masih lucu-lucu. Begitu udah dapat 1 bulan, alamak. Kalau kelas 8 saya masuk ya luar biasa. Mungkin ada yang aktif, ada yang pendiam ya sudah biasa. Ada yang terlalu heboh juga biasa. Ya sudah seperti itulah anak-anak, cuma bedanya itu kan ya harus menyesuaikan model anaknya. Tapi sebelum saya mengajar di sini tuh saya juga sudah melihat, ya bukan nggak pernah melihat anak-anak besar-besar, enggak juga ya, kayak pernah ngebimbel juga anak besar-besar juga. Di transisi enggak terlalu berlebihan. Ya biasa. Pertama mungkin shock, oke gitu. Oh, anak besar ya ternyata. Kadang-kadang kan masih kita cute gitu Kalau kan. aku kan udah biasa. Oh. Anak SMK, SMA udah biasa. Sekarang di senior. Saya Saya kan kan dari kecil-kecil dulu. SD ke SMP gitu ya. SD Ngajar ke SMK juga bentar itu di SMP kamu kan satu atap itu ada SMP, SMA, SMK. Nah kalau siangnya di SMK. Jadi udah biasa. Nah, hobinya apa nih Bu? Hobi apa ini? Menyanyi, tapi suara tuh gak enak. Loh, kak apa Bu? Sampai nyanyi. Menyanyi. Iya menyanyi dong. Wah, hobiku menonton TV aja deh. Di sekolah lama itu aku dikenal guru yang agak-agak ekstrim ya. Ekstrim dalam hal nyanyi dan joget.
Coba dong Bu nyanyi Bu sedikit. Nyanyi loh, nyanyi tunjukkan bakatmu. Nyanyi apa? Request ah. Saestu. Apa itu? Dangdut apa? Dangdut Jawa. Apa lagu itu? Yang sampean apa aja? Favorit Uta. Jangan dulu. Janganlah diganggu. Biarkan saja. Udah itu aja lah. Nah, Jangan sampai bergoncang. Iya, nanti kalau keterusan jadi kenakan, waduh. Nggak apa-apa. Nah, harapannya buat anak-anak di sini itu gimana? Harapan. Nggih. Harapannya apa ya? Mungkin lebih disiplin lagi ya, mungkin ya lebih disiplin. Yang kurang disiplin, Ya, lebih seperti yang disiplin dikatakan lagi. Pak Ajis ya, salam, sapa, Oh. senyum itu lebih ditingkatkan. Terus siapapun lebih enak, lebih baik menghargai lah, lebih Tidak membedakan. Tidak Aku sayang guru ini, aku sayang, jangan membedakan. sama saja. Semuanya Semua guru sama. itu sama-sama memberikan ilmu, jangan membandingkan siapapun gitu. Harapan sih kayak gitu sih, lebih baik kayak gitu. Karena kalau kita dari kecil aja sudah bisa menghargai guru, insya Allah sih mungkin sampai besar ya bisa ya Bu ya, kita pasti bisa menghargai orang lain. Karena kita kerja kan juga menghargai. Semua itu dari pembiasaan. Nak. Kalau kita dari kecil aja udah gak menghargai orang, saya andai bertemu dengan Bu Afifah mungkin nggak menghargai juga kan juga bisa. Kalau saya dulu kecil saya terbiasa seperti, kalau kita sudah terbiasa itu kerja juga enak. Makanya transisi dari SD ke SMP juga enggak terlalu berat. Ya kita biasa aja, kalau pindah ke beda sekolah itu sudah enggak terlalu beda. Kalau terasa berat tuh enggak. Ya itu karena kita saling, kalau bisa dimanapun ya menghargai. Gitu aja. Terbiasa gitu ya sama semuanya. Menghargai. Nah, untuk kedepannya ini gimana? Kedepannya apa? buat mengajarnya, juga buat siswa-siswinya Gitu. Kalau aku sih buat anak-anak, jangan patah semangat ya untuk terus belajar. Kadang saya itu gini ya, kan saya kan orangnya kepoan itu ya. ya. Lihat kebetulan anak itu ya dari keluarga sederhana gitu. Ya terus semangat lah untuk belajar agar cita-citamu sukses. Jangan monoton atau pasif, aku kok gini aja, janganlah. Kamu harus punya cita-cita yang tinggi. Pengen punya mobil Pajero pasti bisa, pengen jadi dokter pasti bisa. Kalau ada kemauan, niat dan kerja keras gitu, dan doa serta patuh sama guru dan orang tua itu terpenting agar cita-cita kamu dan teman-temanmu itu sukses. Nah, kalau Bu Farida nih? Mungkin ya sama dengan Bu Afifah juga sama. Mungkin lebih giat belajarnya. Karena gini, memang kita sekolah itu kan banyak, tapi tetap di rumah itu guru memang memberikan pembelajaran di kelas, tapi kan setidaknya kalau kadang-kadang kalau kita diberikan tidak pernah kita buka lagi malam, kira-kira masih ingat enggak lah, itu kan kita harus review lagi. Cuma mungkin inginnya itu siswa itu walaupun guru juga mengajar di kelas, kan juga di rumah juga tetap harus belajar. Sedikit pun aja. Mungkin 30 menit, 15 menit. Setidaknya kamu sepadat mungkin ya. Walaupun jadwal kegiatannya tinggi lah. Mungkin ekstranya terlalu, mungkin kegiatannya full di sekolah, tetap disempatkan. Sedikit kita belajar. Mungkin yang kurang-kurang diasah lagi. Kan anak-anak sekarang kan lebih enak. Gadget sudah ada, tinggal enak kan kalau apa-apa nggak tahu bisa HP gitu. Enak, malah lebih enak. Maksudnya itu dimanapun jangan pernah boleh kita boleh kita melakukan kegiatan itu penuh dengan, tapi tetap belajar. Tugas kalian kan apa? Sekarang kan kita tuh untuk anak-anak sekarang kan hanya tugasnya itu belajar toh. Mungkin ya boleh kita melakukan sesuatu, boleh, cuma jangan sampai melupakan itu. Kalau bisa itu akademik, non akademik itu imbangnya itu lebih harus bagus. Balance. Ya, betul. Nah, pokoknya buat teman-teman jangan lupa untuk semangat, jangan males-malesan belajarnya, kan sudah gampang nih pakai HP juga, bisa kapanpun, dimanapun juga. Nah, kalau datang itu yang pagi, jangan telat-telatan juga, disiplin waktu. Nah, sekian dulu podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dah.